Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi Marif ingin sedikit menjelaskan tentang potensi dan pangsa pasar industri kreatif. Yang pertama ada subsektor industri kreatif. Subsektor yang merupakan kumpulan beberapa industri berbasis kreatif di Indonesia berdasarkan pemetaan industri kreatif yang telah dilakukan oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Terdapat beberapa subsektor industri kreatif. Yang pertama ada pengembangan permainan atau game. Pengembangan game ini memiliki potensi pasar baik sebagai pengembang game lokal maupun sebagai pemain game yang profesional. Selain pengembang game lokal baru yang terus bertambah, ketertarikan konsumen terhadap game juga terlihat dari munculnya game-game baru, bahkan diikuti dengan kompetisi game yang semakin banyak diselenggarakan oleh pengembang dengan peserta bermain game yang juga tidak kalah banyaknya. Yang kedua ada arsitektur. Banyak arsitek yang mulai memunculkan inovasi pada produk arsitektur dengan menyorot pada karakter kebudayaan dan kearifan lokal, namun tidak menunjukkan ketertinggalan mode para arsitek. Menyandingkan kebudayaan dengan hal baru yang modern, diciptakan inovasi yang memiliki nilai jual dan daya tarik. Yang ketiga ada musik. Minat generasi muda terhadap musik setiap tahun semakin meningkat. Terbukti adanya kemunculan musisi-musisi baru dengan karya-karya yang inovatif dengan mengolaborasikan beberapa jenis musik dan menciptakan musik-musik yang banyak disukai orang banyak. Hanya saja perlindungan hak cipta dan pembajakan masih menjadi permasalahan dari tahun ke tahun. Yang keempat, kuliner. Subsektor ini berkontribusi cukup besar dan memiliki potensi besar dan kuat sehingga pemerintah Indonesia sangat antusias agar subsektor ini lebih dikembangkan. Kemenparekraf memfasilitasi pelaku usaha kuliner ini mulai dari kemudahan mendapatkan modal usaha, pelatihan bisnis hingga pendampingan pendirian usaha. Kemenparekraf juga berkomitmen untuk mempromosikan usaha kuliner lokal ke pasar domestik dan internasional. Yang kelima, film, animasi, dan video. Industri perfilman semakin menanjak. Begitu pula dengan konten kreator, semakin banyak pertebaran terutama di beberapa aplikasi seperti YouTube, TikTok, dan lainnya. Bahkan pemerintah Indonesia memberikan bantuan modal bagi industri perfilman nasional untuk mulai memproduksi konten-konten berkualitas. Terus yang kedua selanjutnya kebijakan pemerintah mengenai industri kreatif. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan industri kreatif di Indonesia, yaitu pertama mengintegrasikan aset dan potensi kreatif yang apabila dikelola dengan maksimal dapat menjadi sumber modal. Yang kedua, mendorong inovasi dan kreatif. Dalam mendorong perilaku industri kreatif semakin inovatif dan kreatif dalam mengembangkan industrinya, pemerintah membuatkan kemudahan dan fasilitas modal. Yang ketiga, bentuk badan ekonomi kreatif. Salah satu institusi yang dibentuk Presiden dengan tujuan untuk memberikan wadah atau fasilitas bagi orang-orang agar dapat merealisasikan ide dan kreativitas yang dimilikinya. Yang keempat, meregulasi dan mendukung kreativitas anak bangsa dengan memberikan perlindungan terhadap hak cipta kepada para pencipta, inovator, hingga pelaku bisnis agar kreativitas yang dimiliki seseorang tidak hilang ataupun berpindah tangan karena bentuknya yang tidak terwujud dan memiliki ekonomi dan dapat diperjualbelikan. Yang ketiga ada pangsa pasar industri kreatif. Agar suatu industri dapat bertahan dan terus berkembang di antara kompetitor, pelaku industri harus mampu melihat pangsa pasar dengan mengetahui nilai pangsa pasar. Pelaku industri dapat mengetahui beberapa kuat industri yang dijalankannya, dapat bersaing dengan kompetitor, serta bisa menyusun strategi bisnis untuk dapat terus maju, menyaingi para kompetitornya, sehingga dapat dikatakan pangsa pasar adalah salah satu keberhasilan sebuah bisnis.
Suatu industri yang memiliki pangsa pasar yang tinggi berarti satu, pangsa pasar lebih tinggi, biasanya penjualan juga lebih besar. Yang kedua, pangsa pasar yang lebih tinggi juga menunjukkan bahwa pasar berkembang dan persaingan semakin ketat. Pemenang kompetisi di pasar market leader akan mendapatkan. Suatu industri diharuskan memiliki strategi bisnis untuk meningkatkan pangsa pasar yang dimilikinya. Beberapa strategi bisnis yang dapat dilakukan untuk menaikkan pangsa pasar yaitu yang pertama, pemasaran bersama dengan produk lain yang targetnya berada pada segmen pasar yang sama. Hal ini dapat meningkatkan nilai branding, ekuitas branding, dan menambah pendapatan, serta memperluas pangsa pasar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua, iklan langsung. Yang ketiga, penjualan langsung yang disesuaikan dengan profil konsumen. Yang keempat, menganalisis kemampuan dan kekuatan kompetitor di industri yang serupa. Yang keenam, memenangkan persaingan di pasar dengan produk yang berkualitas, kreatif, inovatif, dan ramah lingkungan. Yang ketujuh, mengoptimalkan pemasaran digital di berbagai platform. Keberadaan platform sangat mempermudah konsumen memilih dan membeli suatu produk yang diinginkannya. Maka dapat disimpulkan bahwa penting sekali bagi pelaku industri untuk memahami dan menghitung pangsa pasar dalam menjalankan industri kreatif, karena memahami hal tersebut merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu industri kreatif bersaing dengan kompetitornya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.